Kuasa Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara, guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Atau JPU.
Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani Darmawan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega.
Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara, guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat
telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih perhatian saya. Terdakwa merupakan hukum. Angka itu tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan serta perundang-undangan angkutan. Kami menuntut Jaksa Selatan menuntut pengadilan dulu yang nanti perkara untuk Supriyani lebih dalam asal terhadap SPC pasal ayat 1 pasal T 65 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriyani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriyani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriyani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian setelah menuntutnya bebas dari segaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya hukuman dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani
telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara, guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi, seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas.
Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui Guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani Andri Darmawan mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH.
Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024.
Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani.
Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf T Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah Perpolri terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah Perpolri terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang korban atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jika JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriani, Andre Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andre mengungkapkan Supriani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andre menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andre menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andre sebelumnya. Menurut Andre, jika nantinya Guru Supriani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriani termasuk Aibda Wibowo. Andre menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas.
Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah pantai permologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH.
Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024.
jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda plede atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani.
Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dakwa melanggar 1
1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung jika nantinya Guru Supriani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honor tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas.
Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui Guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Higoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jika JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH.
Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024.
Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda plede atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani.
Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permolgi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permolgi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar
1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang korban atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas.
Honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, jaksa penuntut umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH.
Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024.
Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani.
Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah konflik penologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah konflik penologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dakwa melanggar 1
1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas.
Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui Guru Supriani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, Guru Supriani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriani. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus Guru Supriani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek penologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, Ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN
Selatan, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang.
Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri.
Dalam sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dakwaan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu.
Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honor tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum.
Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui Guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani Andri Darmawan mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum.
angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah Perpolri terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah Perpolri terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan.
Supriyani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriyani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena guru Supriyani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Supriyani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya.
Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, satu, menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani Andri Darmawan mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panreng permologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiarjo sebagaimana dakwaan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Kepolisian Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah penegak terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Kepolisian Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honor Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel,
Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo
dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriyani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriyani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani, diujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriyani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas.
Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JP Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui Guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani Andri Darmawan mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah partai penologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1. Pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo sebagaimana didakwa melanggar 1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri SDN 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH.
Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024.
Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo pada Senin 11 November 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Diketahui guru Supriyani sudah 6 kali sidang dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SDN 4 Baito anak polisi. Dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 351 KUHP. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani.
Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek perpologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek perpologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar
1 pasal 80 ayat 1. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Sosok Guru Supriani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani lepas dari segala tuntutan hukum, Ijelasnya menambahkan. Supriani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Baito Konawe Selatan, akan menuntut balik pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret dirinya sebagai terdakwa, terutama kepada Aibda Wibowo Hashim yang merupakan pihak pelapor guru Supriani, hingga kasusnya sampai ke meja hiwaj atau persidangan. Penjelasan itu disampaikan oleh Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriani. Ia menegaskan tuntutan balik itu bakal dilakukan jika majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada kliennya. Bukan hanya berencana menuntut balik, pihaknya juga berencana meminta rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi sang klien. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena Supriani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriani, ujarnya. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan. Ia pun berharap agar kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Menurutnya, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Guru Supriani merasa sedih diperlakukan seperti itu, dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriani dengan vonis bebas. Jaksa membacakan tuntutan itu dalam SID di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Meski demikian, dalam tuntutannya, Supriani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti menerima uang di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang, itu saya minta untuk diproses dan dipecat, itu yang pertama, kata Jenderal Sigit usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan, tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, jaksa juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SD Negeri 4 Baito hingga sekarang. Kemudian jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan pihak yang mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy. Sidang pleidoy tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Andolo, Konsel, Senin, 11 November 2024, lalu. Namun, tuntutan bebas itu tak membuat pihak Supriyani lega. Rencananya, kuasa hukum Supriyani bakal mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleide atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mencium keanehan di balik tuntutan bebas tersebut. Meski menuntut bebas Supriyani, jaksa tetap menganggap guru honorer tersebut memukuli anak Aibda WH. Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriyani, Senin lalu. Jaksa menyebut luka pada tubuh korban dianggap tidak mengganggu aktivitas dan tidak berada di organ vital. Kendati demikian, jaksa tetap menganggap Supriyani melakukan pemukulan. Tuntutan bebas untuk guru Supriyani. Saudara guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan juga anak dari seorang polisi seharusnya dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Kuasa hukum Supriyani, tuntutan bebas ini menurutnya sesuai dengan peraturan jaksa hukum. Jika kasus yang bergulir tidak ada bukti, menurut kuasa hukum Supriyani selama persidangan, maka JPU harus menuntut bebas.